kita turunkan levelnya menjadi bid'ah, tidak mungkin sahabat-sahabat Nabi, apalagi selevel Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang melakukan hal demikian, mencium tangan dan cium kaki. Kemudian dikatakan di sini, Sabit, kuntu idza ataitu Anas yukhbaru bimakani fa adkhulu alaihi wa akhudhu yadayhi wa uqabbiluhuma wa aqulu bi abi hataini al-yataini allataini massata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uqabbilu ainaihi wa aqulu. Kata Sabit, aku kalau datang ke rumahnya Anas bin Malik, maka aku akan langsung mengambil tangannya. Setiap aku datang ke rumah Anas bin Malik, maka aku selalu langsung mengambil tangannya. Apa yang aku lakukan? Aku cium kedua tangannya dan kemudian aku mengatakan, demi ayahku, bahwa kedua tangan yang aku cium ini merupakan tangan yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian aku cium baina ainaihi, di tengah-tengah antara matanya. Di sini aku cium antara kedua mata ini dan aku ucapkan bi abi hatainil ainainil lataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa aku mencium bagian ini? Karena di antara karena di sebelah kanan dan sebelah kiri bagian yang aku cium ini terletak mata yang pernah memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata yang pernah memandang Rasulullah, diambil keberkahannya lewat mencium antara kedua mata tersebut. Nah, ini kan para sahabat diambil keberkahannya oleh para tabi'in. Mereka bukan nabi. Ya enggak? Mereka bukan nabi. Artinya benarlah yang diucapkan oleh para ulama, di mana siapa saja pewaris nabi boleh diambil keberkahan darinya. Nah, jadi ini dalil telah menjelaskan kepada kita bahwa mereka para sahabat memang benar mengambil dari Nabi, tapi tidak ada pernyataan dari para sahabat bahwa hanya Nabi yang boleh diambil keberkahannya, dengan bukti para sahabat mengambil keberkahan dari sahabat lainnya. Seperti tadi Sayyidina Ali mengambil keberkahan dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Itu kedua-duanya adalah sama-sama sahabat. Berikutnya at-tabarruk bi jubbatihi sallallahu alaihi wasallam an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Asma binti Abi Bakar. Kemarin kita cerita tentang hal yang berkaitan dengan Asma binti Abi Bakar. Siapa putra Asma binti Abi Bakar? Barulah kemarin. Tapi untung lah Kak lupa semua. Kasih bocoran dikit nih. Yang putranya disalib. Yang tidak hadir tidak usah cecak mikir. Yang tidak hadir kemarin tidak usah cecak mikir. Yang putranya disalib pada akhir hayatnya. Kasih bocoran lagi. Yang sempat minum darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Siapa tadi yang nyebut Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair. Betul, Abdullah ibnu Zubair. Asma binti Abi Bakar, istri Abdullah bin Zubair. Ya enggak? Asma binti Abi Bakar, istri Zubair ibnul Awam. Putranya Abdullah bin Zubair. Nah, jadi ini diriwayatkan oleh Asma binti Abi Bakar. Jadi ibunda sahabat Nabi yang meminum darah baginda Rasulullah SAW. Ini Asma binti Abi Bakar. Jadi kalau putranya mengambil berkah dari darah baginda Rasulullah, ibundanya apa yang dia lakukan? Annaha akhrajat jubbata toyalisa kasrawaniyah laha libnah dibaj. Jadi di sini dikatakan Asma binti Abi Bakar mengeluarkan jubah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuat di Kisra. Kemudian ada beberapa tambalan di jubah tersebut. Wa farjaiha makfufaini bid-dibaj, dan ada bagian yang ada sutranya. Faqalat, kemudian Asma binti Abi Bakar mengatakan, hadihi jubbatu Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam kanat inda Aisyah hatta qubidat. Jubah ini tadinya, kata Sayyidah Asma, ada di tangan Sayyidah Aisyah, dia bilang. Siapa yang bilang? Asma bilang jubah ini ada di tangan Aisyah sampai dia meninggal. Pertanyaannya, siapa Aisyah ini? Jawaban paling enak, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan jawabannya. Apa hubungan Asma sama Aisyah? Dua beradik. Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Kalau ngapal nama pemain bola, cepat gitu nih. Ngapal nama-nama artis, cepat. Ngapal nama-nama sahabat Nabi, lambat gitu. Memang kenapa? Jarang. Makanya harus sering-sering kita tanyakan supaya sama-sama mengulang. Kalau sering diulang, akhirnya nama-nama sahabat tersebut dihafal dengan mudah. Jadi Asma dan Aisyah, Asma ini saudarinya Aisyah, tapi beda ibu. Satu bapak. Bapaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ibunya beda. Nah, Sayyidah Aisyah menyimpan jubah baginda Rasulullah. Sayyidah Asma cerita, jubah yang saya keluarkan ini tadinya ada di Aisyah sampai dia meninggal. Falamma qubidat qabattuha wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Apa kata Sayyidah Asma? Setelah Aisyah meninggal, aku ambil jubah tersebut. Oh, mungkin kata orang-orang Salafi untuk kenang-kenangan. Jubah Nabi ini kan untuk kenang-kenangan tuh, bukan untuk mengambil berkah. Anggaplah yang tadi yang lah kita cerita tentang darah, tentang air, seni, tentang macam-macam yang lah kita cerita tuh, tidak ada. Anggaplah kita mulai cerita baru lagi nih. Cerita baru, Sayyidah Asma mengeluarkan jubah yang diambil dari Sayyidah Aisyah. Dia cerita, kalau pada saat Sayyidah Aisyah sudah meninggal, saya ambil bawa ke rumah. Kenapa? Ini jubah Nabi. Datanglah mereka bilang, oh itu buat kenang-kenangan, jubah Nabi. Lain lah, harga mungkin mahal kan, jubah Nabi, jadi disimpan untuk kenang-kenangan. Bentar dulu, ada terusannya di sini. Fanahnu naghsiluha lil marba. Kami, kata Asma, mencuci jubah ini di dalam air, kami rendam. Untuk apa? Untuk orang-orang yang sakit agar mereka sembuh. Cucian dari jubah Rasulullah ini bukan cuma untuk disimpan kenang-kenangan, Pak. Bukan. Tapi disimpan biar nanti kalau ada orang sakit datang, tinggal dicelup ke air, minumkan air jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidah Asma, sembuh orang-orang yang datang kepada kami hanya minum jubah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air bekas rendaman jubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dilakukan oleh siapa? Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.